Dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran menggunakan berbagai jenis senjata tajam di Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, dini hari tadi. Hampir seluruh remaja membawa senjata tajam dalam berbagai jenis seperti celurit, parang, stik golf, hingga botol kaca. Menurut warga, aksi tawuran di kawasan ini sudah 3 kali terjadi yang berawal dari saling ejek di media sosial. Warga berharap kepada petugas kepolisian untuk melakukan patroli rutin di kawasan ini agar aksi tawuran tidak terulang lagi. Sebelumnya anak-anak ini sering tawuran di sini atau gimana? Sering. Awalnya janjian dulu, nongkrong, baru pada berantem gitu. Sementara itu di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan, tim patroli presisi Polda Metro Jaya mengamankan sejumlah remaja yang akan melakukan aksi tawuran di Jalan AMD 10 Petukangan Utara. Penangkapan ini bermula saat petugas curiga dengan adanya sekelompok remaja yang melintas dengan iring-iringan sambil mengibarkan bendera nama kelompoknya. Saat dilakukan pengejaran dan pemeriksaan, petugas menemukan 4 buah senjata tajam jenis celurit untuk melakukan aksi tawuran. Sekelompok remaja yang sedang menunggu musuh melaksanakan tawuran. Kita mengamankan 7 orang pemuda beserta 4 senjata tajam berupa 3 celurit dan 1 sabit yang diduga akan digunakan sekelompok remaja ini untuk nanti ketika bertemu musuhnya melaksanakan tawuran. Selanjutnya kita akan mengamankan kesatuan wilayah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, ketujuh remaja berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Siapa yang berani berperan di sini? Keributan antar warga ini terjadi di depan kantor desa Padang Matondang, Pulau Rakyat, Asahan, Sumatera Utara, saat proses pengambilan nomor urut pemilihan kepala desa atau pilkades. Warga pun nyaris adu jotos dan saling melontarkan protes. Personil kepolisian dan aparat TNI yang berada di lokasi dengan cepat melerai pihak yang berseteru. Sebelumnya, pihak Permusyawaratan Desa atau BPD Desa telah mengeluarkan surat pemberhentian Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa pada 9 Juni lalu karena diduga telah melanggar peraturan bupati dalam pemilihan kepala desa. Jadi kami BPD merasa Perbub itu disalahgunakan dan kami pada waktu itu menuntut Ketua Panitia pertanggal 3 supaya mundur. Sementara pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan dinas terkait dan meminta warga tetap kondusif dalam menyampaikan pendapat. Hasil kesepakatan masyarakat meminta Ketua Panitia diganti. Masyarakat juga berkomitmen tetap pilkades ini berjalan untuk kemajuan Padang Mahonda, untuk kemaslahatan umat Padang Mahonda. Ini tadi statement mereka. Nah, kita apresiasi masyarakat dan Ketua Panitia juga legowo. Kalau memang beliau harus mundur, tapi prosesnya ini harus kita ikuti. Meski sempat memanas, namun proses pengambilan nomor urut pemilihan kepala desa Padang Mahondang tetap berlangsung. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Arlista Hadi dan saya Wilson Purba. Nah pemirsa, selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan juga kriminal yang menjadi topik hangat perbincangan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi @laporpolisi_iNewsTV dan @official_iNewsTV. Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inus@gmail.com. Jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi. Nah, kita ke informasi berikutnya pemirsa, di mana ada aksi penyerangan sekelompok waria kepada warga di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan yang viral di media sosial. Iya Wilson, dan ini kedua belah pihak kini saling lapor.
Polisi menindaklanjuti kasus penyerangan kelompok waria kepada seorang warga di lapak penjual ayam di Sidrap, Sulawesi Selatan. Amiruddin, korban penyerangan, melaporkan hal yang dialaminya ke Polres Sidrap. Amiruddin mengklaim penyerangan buntut gagalnya kegiatan fashion show waria di Tantru Tedong, Sidrap. Menyikapi hal itu, sekelompok waria Sidrap menyayangkan video yang beredar tidak ditampilkan keseluruhan. Namun karena tidak dapat sambutan yang baik, salah seorang rekan waria melakukan pembelaan. Kini kedua pihak lapor polisi dan polisi akan segera lakukan gelar perkara. Ini kami sudah melakukan langkah-langkah dalam ini akan mengundang semua pihak terkait masalah laporan ini dan setelah itu kami akan lakukan gelar perkara. Sebagai langkah awal, polisi akan melakukan pemanggilan terhadap korban dan saksi-saksi terkait. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang bocah laki-laki berusia 13 tahun di Medan, Sumatera Utara nyaris tewas dianiaya sekelompok pemuda. Korban mengalami sejumlah luka tusuk hingga 2 jarinya putus. AS, bocah laki-laki berusia 13 tahun ini nyaris tewas akibat dianiaya 3 pemuda di Rusunawa, Seruai, Kota Medan, Sumatera Utara. Bocah malang ini mengalami luka tusuk di bagian pinggang kiri, kaki kanan, serta 2 jari putus akibat sabetan senjata tajam. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Selasa dini hari. Saat itu, ibu korban tengah bekerja shift malam. Diduga para pelaku tidak senang saat diminta meninggalkan Rusunawa karena sudah lewat tengah malam. Ketiga pemuda yang awalnya keluar kawasan Rusunawa, lalu kembali masuk membawa senjata tajam dan menganiaya sejumlah anak-anak. Naas, korban yang berusaha kabur terjatuh dan menjadi sasaran penganiayaan. Ibu korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Medan Labuan. Salah sasaran, bukan ke anak aku yang mau dibacok ke anak yang satu lagi. Jadi mungkin lari kayak yang aku bilang tadi kan lari karena takut nengok kelewat gini. Kesungkur lah anakku ini, jadi dia yang kena. Dan gitu tetangga datangin rumah tetangga aku kan gedor-gedor, kak tolong kak itu si Ahmad kena bacok kak. Sementara itu, polisi pun langsung bergerak cepat dan langsung menangkap dan memeriksa 5 orang terduga pelaku. Perkembangan saat ini sudah 5 orang terduga pelaku kita amankan dan saat ini sudah dilakukan pemeriksaan secara intensif di Polsek Medan Labuan. 5 orang pelaku sudah diamankan ya Pak ya? Terduga 5 orang pelaku sudah kita amankan di pukul 05.30. Para pelaku sendiri bukan penghuni Rusunawa tempat korban tinggal. Dan antara korban dengan pelaku juga tidak saling kenal. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, Polres Jombang kembali gagal menangkap tersangka pencabulan berinisial MSA. Pengasuh pondok pesantren Sidikiyah yang juga orang tua pelaku meminta tersangka tidak ditangkap dengan alasan anaknya jadi korban fitnah. Polisi terus berusaha menangkap MSA, anak kiai di Jombang yang menjadi DPO dalam kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwatinya. Kapolres Jombang telah menemui pengasuh pondok pesantren Sidikiyah, Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti, untuk bernegosiasi. Kapolres minta agar pengasuh ponpes menyerahkan putranya, DPO tersangka pencabulan. Namun kepada Kapolres Jombang, Kiai Sepuh ini menolak menyerahkan anaknya karena beralasan anaknya difitnah. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semua anak itu adalah fitnah. Allah Akbar, cukup saja. Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Kiai Marzuki Mustamar, mendukung langkah polisi melakukan upaya hukum terhadap pelaku kriminal, meski pelakunya seorang tokoh maupun kiai. Pesantren mau apa, mau Kang Doli mau apa, pokoknya ngelanggar jelas, nggak bisa pelanggarannya jelas dulu. Kalau bahasa kami wadih sore, ya. Tindak aja sudah. Sebelumnya, polisi telah mengerahkan ratusan personil BRIMOB untuk menangkap MSA.
Namun MSA meloloskan diri saat akan ditangkap dengan bersembunyi di Pondok Pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur. Dari Jombang dan Surabaya, Jawa Timur, iNews melaporkan. Nah, memang kalau untuk kasus seperti ini namanya juga sudah melibatkan hukum, apalagi sudah ada korban, harusnya tetap ditegakkan. Polisi juga harus tetap dengan bersikeras mengejar pelaku agar segera ditangkap. Ya, dan memang ini sebenarnya hukum ini tidak pandang bulu ya, siapapun seharusnya ini bisa ditegakkan, walaupun ya dengan embel-embel anak kiai, tidak ada jaminan bahwa anak kiai di sebuah pondok pesantren ini kebal hukum, ini Betul tidak boleh. Sekali. Nah, kita ke informasi berikutnya pemirsa, di mana ini polisi meringkus pelaku penganiayaan sadis terhadap mantan istrinya di Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku sempat buron selama 5 bulan. Didi alias Bogel akhirnya berhasil tertangkap usai buron sejak Januari 2022 lalu. Pria 37 tahun ini melakukan penganiayaan sadis terhadap seorang perempuan yang tak lain adalah mantan istrinya sendiri. Aksi penganiayaan terekam kamera CCTV di lokasi kejadian. Pelaku terlihat dengan emosi memukul korban di bagian wajah berkali-kali hingga dihempaskan ke dinding sampai korban jatuh. Penganiayaan terjadi di ruang lobi sebuah penginapan di Jalan Tanjung Api-Api, Sukarami, Palembang, tempat korban bekerja. Saat diringkus, pelaku baru saja keluar dari persembunyiannya. Selama ini pelaku kabur ke daerah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelaku mengaku belum cerai dan hanya pisah ranjang dengan istrinya karena dirinya sedang dipenjara Agustus 2021. Pelaku mengaku memiliki bukti kalau istrinya selingkuh. Selingkuh kak? Selingkuh. Selingkuh di penginapan itulah. Malah dia dibudik oleh lanang itu. Lanang itu ada bini 4. Berapa lama kak dia selingkuh tuh kak? Kurang tahu. Kurang tahu tapi buktinya ada. Dia jalan ada, fotonya ada. Mantan istrinya, menurut keterangan sama si Bogel, Adi alias Bogel ini, perempuan itu adalah istrinya. Setelah menikah, mereka itu pisah ranjang. Jadi pada saat si istri ini kerjanya di hotel ya, di hotel. Terus si Bogel ini mendatangi ke sana, terus melakukan penganiayaan. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Pelaku terancam pasal 351 KUHP ancaman 2 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda yang memang pernah mengalami kasus KDRT, jangan takut untuk melaporkan nih KDRT kepada pihak yang berwajib. Betul sekali, karena semakin cepat dilaporkan, semakin banyak bukti yang bisa dikumpulkan. Apalagi visum akan bisa cepat dilakukan karena bekasnya masih ada. Dan juga tadi mungkin ada CCTV, kita lihat tadi CCTV-nya tanggal 30 Januari 2022, artinya memang sudah lama. Tapi untungnya ada CCTV yang merekam kejadian ini sehingga bisa dilaporkan. Dan jika terjadi KDRT pemirsa, ini Anda bisa hubungi hotline Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui layanan call center SAPA di nomor 129 atau WhatsApp di nomor 0811111, satunya 4 kali 29129. Nah, pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai seorang pria di Bandung yang tega menganiaya lansia hingga tewas gara-gara tidak diberi pinjaman uang sebesar 2 juta rupiah. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi.